Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tematik kali ini bersama Uskarisma. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah kemudian dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilaksanakan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan rumah Laksamana Maida. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Susunan acara upacara proklamasi antara lain: yang pertama yaitu pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muarti. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak, sikap sempurna. Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Mohatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pengibaran bendera merah putih. Setelah pembacaan proklamasi, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih.
ini merupakan gambar Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Timbullah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menghendaki agar golongan tua secepatnya menyatakan kemerdekaan. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta dan tiba pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju ke rumah Laksamana Maida, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gambar ini merupakan Sayuti Melik yang sedang mengetik teks proklamasi. Peristiwa sesudah pembacaan teks proklamasi. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Ada 4. Yang pertama, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok. Yang kedua, disiarkan melalui siaran radio Damai atau kantor berita antara. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui surat kabar. Yang keempat, pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Yang kedua, usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah, dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi. Setelah selesai menyimak video ini, jangan lupa kerjakan soal yang ada di Google Form ya teman-teman. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.